Pada saat ini saya mau bersaksi tentang saya diberikan penglihatan tsunami di Jakarta ini, saudara ya. Itu sebetulnya saya ada pernah mimpi 2 kali ya. Pertama, waktu saya kira-kira tahun 2008 ya. Itu saya pernah diberi mimpi oleh Tuhan, yaitu saya ada satu gunung yang mau meletus ya waktu itu, atau gempa bumi ya. Itu saya dalam mimpi itu saya berlari ya, banyak orang yang lari ya. Nah kemudian saya ada di samping saya ada seorang ibu-ibu bilang sama saya, "Bu, kenapa ibu kok tenang hatinya?" Walaupun kita sama-sama lari gitu, karena kan harus ngungsi kan kalau ada gempa gitu kan. Nah udah gitu saya bilang iya, saya bilang karena saya ada damai sejahtera yang dari Tuhan, ada juru selamat yang dalam hati saya itu membawa damai sejahtera. Terus saya injilin ibu ini, dan dalam mimpi itu saya mendoakan dia untuk menerima Tuhan Yesus ya. Nah, di situ mimpi saya yang pertama. Terus yang kedua, yaitu di awal tahun 2019 ya. Nggak lama dari tahun baru itu ya. Saya dikasih mimpi Tuhan, yaitu melihat satu penglihatan di mana saya berdiri di satu tempat, kemudian di depan mata saya itu ya kira-kira berapa ratus meter di depan saya itu ada gedung-gedung tinggi itu runtuh ya, kacanya berhambur-hamburan di depan saya. Jadi pada waktu saya melihat gedung itu berhamburan ya, dan kaca-kacanya bertaburan ya, kemudian saya cepat cari perlindungan ya, karena itu gempa yang dahsyat sehingga gedung-gedung tinggi itu rubuh ya. Nah kemudian pada saat saya cari perlindungan, ada satu anak tuh saya seret, saya pegang tangannya, saya bawa untuk berlindung ya. Dan tempat yang saya berlindung itu ada di satu tempat di mana tembok-temboknya sudah tidak ada, sudah rubuh ya, tinggal pilar-pilar, tiang-tiangnya aja ya. Saya lihat tiangnya ada 3 ya. Nah kemudian secepat kilat air hitam itu mengejar ya di depan saya itu, dengan secepat kilat air hitam tsunami itu mengejar ya, setiap dilanda oleh air itu ya, setiap orang dilanda, setiap tempat dilanda. Nah untungnya saya sudah berlindung dalam satu tempat itu, tidak terseret oleh air tsunami yang hitam itu ya. Nah kemudian saya langsung bangun, saya kaget ya, karena begitu dahsyat ya, mimpi penglihatan ini begitu kaget, dahsyat ya. Jadi saya langsung bangun, saya langsung berdoa, Tuhan jangan biarkan sampai terjadi ya. Saya percaya setiap mimpi yang tidak enak, tidak baik, atau bagaimana bencana apa, saya doakan supaya tidak terjadi. Tapi bukan kehendak kita, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi saya percaya Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah kemudian melalui kesaksian ini saya juga menghimbau untuk setiap anak-anak Tuhan kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan menjauh dari Tuhan, karena di depan kita ini masa-masa yang sukar akan terjadi di akhir zaman, masa-masa yang sulit. Ada banyak bencana, ada banyak malapetaka, ada banyak kesusahan ya. Jadi setidak-tidaknya, sebanyak-banyaknya iblis mau setiap anak-anak Tuhan itu murtad, setiap anak-anak Tuhan itu jauh, dingin, apalagi nanti melalui proses yang berat ya, baik PHK besar-besaran, ditambah lagi sakit corona banyak di berbagai tempat. Itu juga membawa jiwa-jiwa untuk perebutan ya, karena iblis juga tahu waktunya sudah singkat, karena ini sudah di penghujung akhir zaman. Mari kita siapkan roh kita, jangan sampai kita ini lemah,
Jangan sampai kita ini terseret ya oleh keadaan zaman. Tapi Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku memegang tangan kananmu, membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Jangan kita hanyut oleh kehidupan dunia ini dengan segala kemewahannya, ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Harus kita kerat. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ya, sehingga badai datang, masalah datang, bencana datang, panik, stres, dan akhirnya lupa ya akan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan berkeluh kesah, mengutuk keadaan, dan akhirnya murtad. Ya, Tuhan tidak mau, tapi mulai, ayo prepare. Tuhan mau pada saat kita diberitahu mimpi dan penglihatan, bencana-bencana akan terjadi di depan kita. Maksud Tuhan, ayo kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita santai-santai, jangan kita ini lemah, atau jangan kita ini itu mah cuman mimpi orang, penglihatan orang. Tapi tidak, saudara, Tuhan kasih tahu kepada setiap anak-anak Tuhan yang melekat sama Tuhan. Karena saya pun waktu saya masuk di kesaksian YouTube itu, banyak yang komen, banyak juga yang mendapatkan hal yang sama. Akan terjadi tsunami ya di berbagai wilayah di Indonesia. Dan khususnya karena saya tinggal di Jakarta dan saya tahu itu tsunami-nya di Jakarta, jadi saya sharekan di YouTube supaya apa? Supaya setiap anak-anak Tuhan berjaga-jaga dan berdoa, bertobat, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang belum mengenal Kristus juga bertobat, percaya Yesus pintunya, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi yang belum mengenal Kristus bisa baca Injil, karena di dalam agama mereka pun disuruh baca Taurat ya, Jabur, Mazmur, Jabur itu Taurat ya. Taurat itu 5 ya, di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan ya, itu Taurat yang diturunkan kepada Musa ya. Kemudian Zabur, Mazmur, dan Injil. Injil itu 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi setiap siapapun yang mendengar YouTube ini bertobat ya, mengacu kepada pengorbanan Kristus. Karena dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohnya itu yang Maha Kuasa, Maha Kudus itu masuk di dalam roh kita, hati kita, sehingga diberi kekuatan untuk bertobat, untuk hidup benar, hidup kudus, bukan dengan kekuatannya sendiri. Karena agama-agama itu tidak membawa kepada keselamatan, karena semua agama itu baik untuk perbuatan baik. Tetapi yang membawa keselamatan itu hanya melalui Isa Al-Masih. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di atas kayu salib Dia sudah menebus semua dosa-dosa kesalahan kita. Baik dosa keturunan nenek moyang kita, ada benih dosa awal, maupun dosa perbuatan kita, ataupun dosa perbuatan orang tua kita, nenek kita. Karena kita tahu generasi ketiga keempat itu bisa kena ya kepada anak cucu. Oleh sebab itu semua dosa-dosa kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk yang kita perbuat pun kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan darah Yesus itu menyucikan, menguduskan. Saudara, saya percaya bahwa kita terus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Terus kita juga mempunyai kasih yang lebih kepada orang-orang sekitar kita.